pemberdayaan Bapak tadi sangat menarik dan sangat ketika kita harus mengorganisasikan. Saya juga pernah melakukan proses pendampingan terkait dengan pemberdayaan, Mbak. Yang kami lakukan di sini adalah menggunakan 4 kata, yaitu POAC, yaitu dari Planning, Organization, Action, dan Controlling. Artinya ketika kami melakukan pengorganisasian, di mana yang tadi teman-teman menyampaikan, yang pertama adalah perencanaan. Bagaimana planning itu ketika merencanakan sesuatu dengan apa yang kita rencanakan. Tapi contohnya seperti kambing, bagaimana proses yang akan dilakukan, rencana apa yang akan dikerjakan, dan seterusnya. Sedangkan perorganisasian di sini itu adalah meliputi yang kami lakukan, meliputi tadi yang ketika ada namanya semacam reward and punishment. Jadi ada bagaimana ketika terjadi kegagalan, apa yang menjadi nanti hukumannya, dan ketika nanti ada keberhasilan, maka kami beri rangsangan yang mana itu ada sebagai reward keberhasilan dia. Terus untuk pelaksanaan atau actingnya, itu kadang gini, kenapa kadang suatu perorganisasian itu banyak kegagalan di belakang hari, karena semuanya ingin memimpin. Ketika semua ingin menunjuk, semua ingin pelaksanaan, sehingga tidak ada proses pembagian. Kalau bagi saya seperti itu. Contohnya seperti ketika yang satunya bagian marketing, ya harus dia berjualan saja. Ketika satunya bagian memelihara, ya memelihara saja. Mereka yang bagian berkomunikasi dengan stakeholder, dengan sebagai macam pihak, itu yang mereka bekerja, sehingga proses pembagian itu harus jelas dari aktu-aktingnya atau dari proses pelaksanaan itu. Jadi tidak bisa nanti ngarit-ngarit semuanya, makan wedus semuanya, itu akan menjadi kadang sesuatu kelembagaan atau organisasi di mana suatu pengelolaan di situ kelompok itu bisa rusak karena seperti itu. Job description-nya yang kurang pas kadang seperti itu. Nah, controlling ini yang nanti menjadikan evaluasi ketika dari semua pelaku-pelaku pelaksana itu ketika dia bagaimana evaluasinya di kontrol akhir ini, bagaimana perjalanan pemasarannya, bagaimana sistem pemeliharaannya, dan sebagainya, maka di situ evaluasi itu sebagai bahan koreksi kita, apakah perusahaan ini atau proses pemberdayaan kita ini benar-benar menghasilkan atau memang benar-benar collab dan sebagainya, maka itu yang konsep di akhir. Itu yang pengalaman pernah saya lakukan di beberapa kemarin teman-teman Karang Taruna, pemuda-pemuda dalam proses pemberdayaan itu yang pernah kami lakukan, dan alhamdulillah sedikit ada memang kalau kita harapkan bahwa dari 100 audien itu 10% saja itu ada yang melakukan itu adalah keberhasilan mutlak bagi saya. Tetapi kalau mengharapkan bahwa 100 langsung muncul, bahwa itu sudah malaikat. Seperti itu Pak, mungkin itu pengalaman saya yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryanta. Pengalaman yang bagus ya. Mungkin saya coba tambahkan tadi bahwa tadi baru outreach ya. Outreach itu adalah menjangkau mitra, menjangkau stakeholder, dan menjangkau program. Nah, setelah outreach itu ada retreat ya. Nah, ini yang seringkali dalam pemberdayaan itu terlupakan, itu retreat-nya itu Bapak Ibu. Yang tadi ditanyakan, retreat ini adalah melembagakan. Jadi mitra yang apa? Bentar ya, ini Pak Prioni lagi dangdutan kayaknya ini. Pak Priyono lagi dangdutan. Oke, kita lanjutkan. Biar kau Pak Priyono lagi bersenang-senang kayaknya. Ya, sambil ngerum, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, Kak apa-apa. Ini teman kita ini lagi gembira. Baik, ya, yang sering kali retreat ini yang terlupakan Bapak Ibu ya. Jadi ada outreach, ada retreat. Nah, retreat ini apa? Adalah kelembagaan. Kelembagaan itu adalah tadi 10 orang. 10 orang itu harus benar-benar dibuatkan MOU, dibuatkan SPK, dan disahkan oleh kepala desa, sehingga ini benar-benar adalah mitra yang legal ya, legal yang formal. Nah, setelah dibuatkan semacam surat tugas atau surat keterangan, maka ini retreat itu mereka diajak benar-benar ini ya, kalau dalam bahasa keagamaan itu benar-benar diajak untuk merenung ya, tapi bukan hanya merenung, tapi juga ada membangun kapasitas. Misalnya tadi kalau
kalau kambing tadi misalnya membangun kapasitas, bagaimana cara mengelola pakan, bagaimana cara mengelola apa istilahnya menangani ketika kambing itu sakit misalnya. Nah, ini harus ada skill mendatangkan dokter hewan, mendatangkan apa? Saya kira Bapak Ibu ya, misalnya ketika mitra ini benar-benar legal dan tidak ada fasilitator lalu di backup oleh kepala desa dan juga ada perangkat-perangkat, Bapak Ibu tinggal menyurati saja Bapak Ibu ke dokter hewan mana itu, UNER misalnya, tolong kami diberikan pelatihan workshop mengenali gejala-gejala penyakit kuku dan mulut misalnya, atau penyakit yang seringkali membuat kambing ini kembung misalnya, jenis-jenis makanan. Nah ini banyak di Lamongan itu kambing mati itu karena makan itu misalnya lam toro yang masih muda itu tidak dipanaskan dulu biar layu. Nah, itu banyak membuat kembung lalu mati kan gitu. Nah, alangkah baiknya ini mendatangkan dokter hewan dari UNER atau dari kampus-kampus yang punya dokter hewan itu ya. Nah, itu didatangkan ke sana memberikan pelatihan workshop. Nah, itu tadi. Terus juga pelatihan memberi pakan ternak, mengelola pakan ternak. Nah, itu bisa mendatangkan dari perusahaan-perusahaan makanan ternak Bapak Ibu ya. Perusahaan makanan ternak. Nah, perusahaan makan ternak ini Pak Priyono ini memang ini peserta kita ya. Oh ya, oke. Akan dilatih. Nah, seiring dengan waktu tadi itu dengan pelatihan meningkatkan kapasitas itu akhirnya emosi terbentuk. Pak Alfa tadi tanya. Akhirnya mitra ini akan menjadi saudara sendiri, menjadi keluarga sendiri. Gak mungkin dia akan ingkar janji, gak mungkin dia akan itu ya. Karena ini benar-benar sudah menjadi lama bersama teman-temannya, lalu membangun kapasitas dan gitu. Ada kedekatan dengan fasilitator, ada kedekatan dengan tadi itu dengan stakeholder Pak Alfa misalnya. Kalau di Bojonegoro sesepuh, siapa yang berani dengan sesepuh Pak Alfa kan gitu ya. Kalau sesepuh ini benar-benar membackup, membina misalnya. Saya kira ya makanya kenapa pemberdayaan itu harus kearifan lokal. Kenapa? Siapa yang ditakuti di sana? Bukan ditakuti ya, disegani lah misalnya. Siapa yang disegani? Nah, disegani ini adalah yang membina. Sesepuh ini, bagaimana sesepuh ini tiap minggu misalnya kunjung bertukar pikiran misalnya, lalu bersama dengan fasilitator berunding bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Nah, saya kira mitra akan pikir-pikir dulu kalau dia mau istilahnya beleset atau istilahnya melukur gitu kan pikiran, wah enak ini sama Bapak sesepuh gitu ya. Kalau sudah diperhatikan kan gitu. Nah, jadi artinya apa? Ini memang kalau outreach itu memang benar-benar punya kapasitas. Kadang-kadang orang menjual kambingnya karena dia nggak punya kapasitas untuk beternak itu kan gitu. Nah, kapasitas ini harus ditingkatkan Bapak Ibu. Dengan apa? Karena ini adalah desa ini resmi Bapak Ibu, punya kekuatan Bapak Ibu. Ingat bahwa kekuatan yang paling ujung tombak itu adalah desa kalau di negara kita ini kan. Karena sangat-sangat real kan gitu. Nah, minta bantuan ke perusahaan ternak akan dilatih kan gitu, bagaimana fermentasi kan gitu. Nah, tapi yang penting itu adalah hubungan yang baik itu antara perusahaan-perusahaan pakan ternak itu dengan mitra ini, ada hubungan baik kan gitu. Mereka bisa memberikan CSR-nya kan gitu nanti di akhir-akhir kan gitu. Nah, jadi harus stakeholder ini diperbanyak Bapak Ibu ya. Memberi apa yang bisa diberikan ke mitra ini. Jadi tugas fasilitator ini memetakan kira-kira stakeholder mana ini ya kayak gitu. Jadi bersama dengan sesepuh itu misalnya coba kita PLN misalnya. Loh, PLN apa hubungannya dengan minta? Ya, pasti ada hubungannya Bapak Ibu dengan PLN gitu kan misalnya. Nah, itu nanti jadi direnungkan bersama bertiga ini antara stakeholder mitra dengan fasilitator. Kita coba minta ke PLN bantuan apa kan gitu dipikirkan. Misalnya di situ ada mall. Itu ada mall. Apa hubungannya mall dengan kambing? Ya pasti ada hubungannya Bapak Ibu kan itu. Itu nggak mungkin nggak ada hubungan karena ini masyarakat itu pasti terhubung semua Bapak Ibu. Nah, misalnya itu, misalnya mall, misalnya apa kan gitu. Jadi perusahaan apapun akan terhubungkan gitu. Nah, ini akhirnya mendatangkan lalu meningkatkan kapasitas itu membuat orang itu ada emosional maksudnya bukan emosi. Nah, sehingga orang nggak mungkin istilahnya ingkar janji itu nggak mungkin ya. Fasilitator juga akan pikir-pikir karena kayak sudah menjadi keluarga sendiri kan gitu.
Nah, itu. Jadi retreat ini yang paling penting juga Bapak Ibu, ada kelembagaannya sehingga mereka ketika membuat proposal itu sudah atas nama mereka mitra ini. Ya, kan gitu ya. Ada fasilitator kan gitu. Ada pembina, lalu ada perangkat desa di situ. Nah, sehingga surat ini akan resmi punya kekuatan, mau kemana aja bisa itu, bahkan sampai ke presiden itu ya kira. Bisa itu ya, sampai ke menteri kan gitu. Nah, jadi pemberdayaan itu harus kelembagaan Bapak Ibu, tidak bisa liar ya, tidak bisa liar. Dan sering banyak banyak diskusi atau deliberatif ya, banyak musyawarah ini bagaimana, gitu, solusinya bagaimana kan gitu. Nah ini yang paling penting adalah retreat itu. Nah, saya kok ragu ya, apakah di pemberdayaan yang di desa selama ini tadi mungkin ada masalah di outreach. Outreach misalnya yang ditunjuk itu hanya orang-orang sebagian. Saya itu pernah Bapak Ibu ya melakukan pemberdayaan di dekatnya daerah Ibu ini, Bapak Ibu ini, tapi bukan di Bojonegoro. Itu ada waduk ya, waduk besar itu. Waduk ini akan dibangun dan akan menjadi destinasi wisata. Bahkan mungkin waduk terpanjang ya di Asia misalnya. Waduk terpanjang di Asia dan akan menjadi destinasi wisata. Nah, saya waktu itu ingin mencoba untuk mendekati yang kena dampak. Jadi setelah waktu pembangunan waduk itu ada beberapa dusun yang kena relokasi ya, relokasi. Nah, saya menghubungi kepala desa waktu itu perangkat ya, Pak, tolong saya diberi saya mau mengundang mereka, apakah bisa Pak misalnya? Oh bisa gitu ya. Akhirnya kami melakukan FGD di balai desa. Nah, setelah FGD itu saya kok curiga ini, kayaknya bukan ya kena dampak ini. Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi yang hadir itu semua adalah perangkat ya, perangkat Karang Taruna Ibu-ibu BPKK. Jadi tidak ada yang warga yang kena dampak itu. Nah ini yang menjadi masalah di outreach-nya itu. Nah sehingga kita tidak tepat sasaran Bapak Ibu. Kalau misalnya yang dijadikan mitra itu yang sering datang ke balai desa. Ya. Nah sementara yang biasanya yang mitra ini adalah orang-orang yang tersembunyi Bapak Ibu. Orang selama ini dia menyendiri, selama ini dia termarginalisasi bahasanya itu ya. Nah itu jadi. Nah setelah itu mereka digabungkan menjadi sebuah komunitas kan gitu. Orang-orang yang terpencar dari RT 1, RW 2, RW 3, RW 4 itu akhirnya dibangun komunitas, punya nasib bersama, Bu. Punya nasib bersama, lalu ada komitmen dari kita misalnya fasilitator dengan stakeholder ini mempertemukan dengan semua yang punya kepentingan kan gitu misalnya. Tadi itu kalau makanan ternak itu bisa ke dinas kesehatan Bapak Ibu, dinas peternakan Bapak Ibu, atau kemanapun pasti, bahkan ke PLN ada hubungannya semua dipikirkan. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari kita. Jadi kita itu hidup di dalam satu negara, dalam satu bangsa yang masyarakat yang terintegrasi secara semuanya sehingga ketika ada lembaga, ada mitra yang benar-benar serius di situ, ya pasti akan dibantu Bapak Ibu. Mungkin di situ ya. Mungkin jawaban saya. Maaf Bapak, jam 3 nanti ada matkul pengantar sosiologi dari Bapak Sugeng. Sekarang jam berapa Pak Suyudi? Jam 3. Oh jam 3? Oke, berarti sudah. Terima kasih atas informasinya Pak Suyudi. Mungkin itu ya kita untuk yang presentasi ABCD sudah ada, lalu yang CBBR sudah saya share ya Pak. Gitu ya, mungkin ya kita akhiri aja. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri aja ya biar teman-teman bisa langsung gabung ke Pak Sugeng ya. Siap.